hormati Bapak Ibu Dewan Guru dan staf TU SMP Negeri 4 Kaur. Pertama-tama mari kita panjatkan syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Kuasa atas segala rahmat serta karunia jualah hingga semua kita masih diberi kesehatan dan kesempatan di mana kita bisa berkumpul di ruangan Dewan Guru SMP Negeri 4 Kaur dalam rangka mengikuti kegiatan rekan kita yaitu Ibu Ida Hayati dalam rangka yaitu pengimbasan model pendidikan guru penggerak. Dan dapat juga disampaikan salam dan salam tentunya saya surahkan kepada junjungan kita yaitu Nabi besar Muhammad SAW yang telah membawa kita dari dunia kegelapan menuju dunia yang penuh dengan pengetahuan. Terlebih Bapak Ibu, di sini saya selaku dituakan di SMP 4 Kaur. Maka dalam kesempatan ini ada hal yang perlu kami sampaikan mengenai rekan kita yaitu Ibu Ida Hayati. Sekarang ini sedang mengikuti yaitu CGP atau calon guru penggerak, di mana hari ini Bu Ida sedang melakukan yaitu pengimbasan model pendidikan guru penggerak, di mana digerakkan oleh Ibu Ida. Dan harapan saya kepada rekan-rekan Bapak Ibu Dewan Guru yang belum mengikuti CGP ke depan untuk bisa mengikuti hal yang sama seperti Ibu Ida. Kenapa saya sampaikan seperti itu? Semakin banyak sekolah kita memiliki seorang guru yang sudah memiliki sertifikat CGP, tentu kemajuan dan pengetahuan akan lebih baik di sekolah kita. Jadi harapan saya peluang yang terbuka pada rekan silakan ikuti berpacu demi memajukan sekolah kita dan juga sekolah-sekolah yang ada di Kota Kaur. Jadi itu yang saya sampaikan. Saya pesan kepada Ibu Ida, silakan nanti ikuti proses ini juga Dewan Guru yang lain dan sukses selalu ke depan untuk Ibu Ida. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin Bapak Kepala Sekolah, Bapak Ibu rekan guru dan staf TU, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Jadi berdirinya saya di sini hari ini dalam kegiatan seperti yang sudah saya sampaikan sebelumnya di undangan yang sudah saya sebarkan di WA Group. Tujuan saya mengadakan kegiatan hari ini adalah untuk seminar pengimbasan dari salah satu modul di pendidikan guru penggerak yang saya ikuti, yaitu di modul 1.4 penerapan budaya positif di lingkungan sekolah. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala sehingga hari ini kita masih diberinya nikmat sehat sehingga masih bisa bersama-sama berkumpul melaksanakan aktivitas kita seperti biasanya di sekolah yang kita cintai ini. Tidak lupa juga salawat dan salam kita kirimkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Semoga dengan selalu bersalawat kita mendapat syafaat hingga di yaumil akhir. Amin ya rabbal alamin. Bapak Kepala Sekolah yang saya hormati beserta Bapak Ibu Dewan Guru dan staf TU SMP Negeri 4 Kaur yang saya hormati. Mungkin yang pertama saya ucapkan terima kasih atas bersedianya Bapak Ibu memenuhi undangan saya yang mungkin sedikit banyak yang mengganggu aktivitas rutin yang seharusnya Bapak Ibu kerjakan di sekolah. Tapi saya mohon kesediaan Bapak Ibu untuk menuangkan sejenak seluruh hati, pikiran, dan tenaga dalam kegiatan yang saya lakukan dalam sesi kurun waktu 60 menit ke depan. Baiklah Bapak Ibu, mungkin saya langsung saja untuk penyampaian materi yang sudah saya sampaikan di awal tadi. Jadi di sini di awal saya sebutkan tadi untuk salam dan bahagia. Jadi Bapak Ibu perlu diketahui untuk sekarang membawa vibe positif sebagai guru sekarang digalakkan untuk selalu memberikan salam dan bahagia, baik itu untuk sesama rekan guru maupun dengan siswa kita di sekolah. Karena arti salam dan bahagia artinya adalah semoga kita selalu mendapatkan keselamatan dan juga selalu dilimpahi kebahagiaan, baik kita sebagai guru dalam menjalankan aktivitas kita sehari-hari dan juga terhadap peserta didik di lingkungan sekolah kita. Jadi Bapak Ibu, di sini yang pertama saya mengajak Bapak Ibu untuk selalu menerapkan salam dan bahagia setelah memberi salam kita. Baik Bapak Ibu,
Kegiatan hari ini adalah seminar pengimbasan modul 1.4 budaya positif di lingkungan sekolah. Ini merupakan salah satu modul dalam pendidikan guru penggerak angkatan 5, di mana modul ini dikembangkan oleh Andri Nurcahi bersama dia Samsiati Rajasa dan Dr. Muti Ayu Wijayanti. Jadi di sini nanti agenda yang disampaikan adalah pembukaan, yang kedua kompetensi lulusan, capaian umum dan capaian khusus. Kemudian yang ketiga pemahaman inti, eksplorasi konsep, dan yang terakhir nanti refleksi. Jadi kompetensi lulusan pada modul 1.4 ini Bapak Ibu sebenarnya yang diinginkan tercapai dari kegiatan budaya positif dari modul ini adalah nantinya guru penggerak dapat memahami pentingnya mengetahui kebutuhan belajar dan lingkungan yang memfasilitasi seluruh individu di sekolah agar dapat mengembangkan kompetensinya secara aman dan nyaman. Kemudian yang kedua, guru penggerak nanti mampu menggerakkan komunitas sekolah untuk bersama-sama mengembangkan dan mewujudkan visi sekolah yang berpihak pada murid dan berlandaskan nilai-nilai kebajikan universal. Mungkin saya di sini saja. Nah, capaian umum modul 1.4. Jadi nanti setelah memahami tentang budaya positif pada modul ini, jadi diharapkan nanti kita dapat memahami konsep pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara yang dihubungkan dengan konsep budaya dan lingkungan positif di sekolah yang berpihak kepada murid. Kemudian melakukan evaluasi dan refleksi tentang praktik disiplin dalam pendidikan Indonesia secara umum untuk mendapatkan pemahaman baru, menggerakkan menciptakan murid dan Pancasila. Terus memahami peran sebagai guru untuk membangun budaya positif dengan menerapkan konsep disiplin positif dalam interaksi dengan murid. Kemudian mendemonstrasikan pemahaman calon guru penggerak mengenai konsep budaya positif yang di dalamnya konsep perubahan paradigma stimulus, respon, dan teori kontrol. Kemudian menerapkan strategi disiplin positif yang memerdekakan murid, menyusun langkah-langkah dan strategi aksi nyata, dan yang terakhir nanti bersikap reflektif dan kritis terhadap budaya di sekolah dan senantiasa mengembangkannya sesuai kebutuhan sosial dan murid. Jadi Bapak Ibu, di awal mungkin Bapak Ibu juga masih baru dengan istilah budaya positif. Jadi mungkin untuk pengertian budaya positif yang ingin saya sampaikan di sini bisa kita lihat dari pertanyaan. Mungkin saya sampaikan di sini ada pertanyaan yang nanti meminta Bapak Ibu memberikan tanggapan setuju atau tidak setuju dengan pernyataan yang sering kita dengar. Mungkin yang pertama ini hukuman dapat mendisiplinkan anak. Yang pernyataan ini saya kembalikan kepada diri Bapak Ibu peserta. Kalau misalnya ada pernyataan hukuman dapat mendisiplinkan anak, bagaimana tanggapan Bapak Ibu? Setuju atau tidak? Setuju. Ya, setuju. Mungkin ada yang tidak. Bapak Ibu setuju hukuman dapat mendisiplinkan anak. Untuk sementara kita sepakati setuju ya. Ya, yang kemudian yang kedua, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah itu dapat meningkatkan disiplin anak. Setuju Bapak Ibu? Setuju? Sepakat setuju? Setuju ya Bapak Ibu. Kemudian yang ketiga, memberi penghargaan itu dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Setuju. Setuju? Betul? Ya. Jadi di awal pertanyaan pemantik ini, dari 3 pertanyaan yang diberikan, mungkin Bapak Ibu semua menjawab dengan setuju. Ya, nanti setelah saya memaparkan materi budaya positif, mungkin dari 3 pertanyaan ini bisa jadi kemungkinan setelah Bapak Ibu memahami apa yang saya sampaikan, bisa jadi jawaban atas pertanyaan ini ada yang berubah atau mungkin ada yang tetap sama setuju. Tapi kita sepakati 3 pertanyaan ini jawabannya setuju ya Bapak Ibu. Ya, nanti kita bahas di akhir di bagian refleksi. Terima kasih atas jawabannya. Kemudian nanti di tahapan eksplorasi konsep di sini yang akan saya sampaikan mengenai materi yang pertama itu disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal, teori motivasi, hukuman, penghargaan, dan restitusi. Kemudian keyakinan kelas, materi kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Kemudian materi restitusi tentang 5 posisi kontrol, dan materi segitiga restitusi juga itu terakhir nanti ada di situ. Jadi Bapak Ibu, inilah yang akan saya bahas di pemahaman konsep yang akan saya imbaskan kepada Bapak Ibu, di mana saya dapat
pada saat sesi kolaborasi di pendidikan guru penggerak ini. Ya Bapak Ibu, untuk yang pertama, materi disiplin, disiplin dan nilai-nilai kebajikan universal. Di sini saya akan mencoba mengajak Bapak Ibu sekalian untuk berinteraksi dengan rekan di sebelah atau di belakang atau depan tempat duduk Bapak Ibu sekalian untuk melakukan sedikit permainan sederhana. Mungkin di sini Anda, ya Bapak Ibu sekalian, mungkin A dan B. Di sini saya namakan. Coba Bapak Ibu menyiapkan secari kertas kecil. Bapak Ibu boleh tolong diikuti. Menyiapkan secari kertas kecil. Kemudian Bapak Ibu tuliskan pada secari kertas kecil itu sesuatu yang sangat berharga bagi Bapak Ibu. Boleh berupa benda atau boleh berupa satu kata yang menurut Bapak Ibu satu kata tersebut merupakan hal yang paling berharga. Ya, boleh menunjukkan benda atau boleh menunjukkan satu perasaan atau boleh menunjukkan sesuatu apa saja yang menurut Bapak Ibu sesuatu tersebut sangat berharga bagi Bapak Ibu. Ditulis itu hanya Bapak Ibu sendiri yang tahu. Mohon untuk tidak memberitahunya ke teman di sekitar guru. Bebas. Ya, apa saja. Satu kata, boleh berupa benda atau kata kerja atau apapun yang Bapak Ibu anggap itu yang paling penting dalam kehidupan Bapak Ibu. Ya, jangan menunjukkan kata. Sedikit saja Bapak Ibu. Karena sedikit kata itu saya mohon kalau sudah ditulis tolong Bapak Ibu pegang dengan erat di genggaman tangan Bapak Ibu. Boleh tangan kiri atau tangan kanan Bapak Ibu. Boleh dipegang. Ya, dipegang sekuat-kuatnya. Kalau sudah digenggam sekuat-kuatnya, tangan yang satu lagi antara Bapak Ibu, boleh Bapak Ibu dengan rekan di sebelahnya atau rekan di depan atau di belakangnya sama-sama berusaha membuka tangan kepala tangan tersebut. Ya, kalau saya hadapan dengan cewek-cewek boleh ditukar mungkin Pak Novi dari Ibu Yesus atau ya dicari teman di sekitarnya. Boleh saling berusaha Bapak Ibu membuka kepala tangan temannya untuk mengetahui apa yang mereka tulis. Apa yang mereka tulis. Ya. Saling berusaha membuka. Ya, yang mana yang tidak mau apa itu yang coba membuka. Nah, ya saling berusaha membuka. Ya, Bapak Ibu, saling berusaha untuk membuka. Saling berusaha untuk membuka. Sekuat tenaga. Sekuat tenaga. Ya, sekuat tenaga mempertahankan dan sekuat tenaga mencoba membuka. Bagaimana Bapak Ibu? Ya, sudah? Ya Bapak Ibu. Jadi antara kegiatan yang sudah kita lakukan, dari sekuat apapun Bapak Ibu mencoba membuka genggaman tangan teman kita untuk kita tahu apa yang mereka tulis. Begitupun juga teman kita berusaha sekuat tenaga membuka tangan kita. Ada yang sudah berhasil Bapak Ibu? Ada yang berhasil. Tapi kan ini Dengan rayuan dengan apapun yang berhasil terbuka. Jadi rahasia antara Ibu Yesus dan Ibu Novi saling sudah tahu. Nah, ada yang sudah berhasil terbuka, ada yang belum berhasil terbuka. Jadi bisa saya bertanya mungkin salah satu ke Pak Novi dulu dari Ibu Yesus yang saling terbuka tadi. Alasan Bapak Ibu bisa meminta itu tadi, apakah Bapak Ibu Yesus dan Pak Novi melakukannya dengan sukarela atau dengan paksaan sekuat tenaga Pak Novi? sukarela kami membuka kita. Sukarela ya. Sukarela. Kami selalu rayu. Kalau Ibu Jenny dan Ibu Betty terbuka? Kalau Ibu Jenny dan Ibu Betty, kenapa sampai tidak bisa membuka? Gak mau. Ya, saling mempertahankan rahasia. Ya, saling mempertahankan rahasia. Ya, sama berbaik hati ya. Jadi permainan kita saling membuka ya. Jadi saling membuka dengan rayuan, dengan keikhlasan hati mungkin antara Ibu Yesus dan Pak Novi semuanya sama-sama terbuka. Tapi antara Ibu Betty dan Jenny misalnya sama-sama mempertahankan. Jadi arti dari permainan ini Bapak Ibu, ya kontrol diri, ya kontrol diri, balik ke kontrol diri. Jadi siapa yang bisa mengontrol diri kita untuk tetap mempertahankan rahasia kita dari genggaman tangan adalah diri kita pribadi. Sekuat tenaga orang lain
membukanya. Kalau kita punya kontrol atas diri kita sendiri, itu tidak akan mampu dibuka oleh orang lain. Tetapi kalau kontrol diri kita sendiri yang mau memberikan seperti Ibu dan Pak Novi mungkin dengan segala kekayaan tipu daya muslihat atau pendekatan dari Pak Novi, rahasia Ibu bisa terungkap. Ibu mungkin juga seperti itu dengan yang meditasi dengan Pak Novi mungkin ya rahasia Pak Novi bisa terungkap. Ya, jadi ini salah satu penerapan teori kontrol dalam diri. Jadi kita sebagai guru sebenarnya juga punya kontrol di dalam diri kita yang mengontrol diri kita, perlakuan kita terhadap guru di sekolah, ya di kelas juga seperti itu. Jadi ilusi guru yang mengontrol murid, ya ilusi guru mengontrol murid itu sebenarnya Bapak Ibu datangnya dari dalam diri kita, yang faktor internal dalam diri. Jadi berupa ilusi yang bisa mempertahankan, yang mengontrol diri kita apapun yang kita lakukan itu namanya ilusi kontrol dari salah satu teori kontrol. Jadi dalam berbeda kita sebagai murid, ilusi guru mengontrol murid, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa salah itu dapat menguatkan karakter kita. Kemudian ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Ya, kemudian ilusi bahwa orang dewasa itu memiliki hak untuk memaksa. Jadi yang dilakukan oleh Pak Novi yang ilusi tadi mungkin didapat dari ilusi bahwa semua penguatan positif itu efektif dan bermanfaat. Jadi melalui raguan, melalui pendekatan itu efektif untuk membuka rahasia tadi ya Pak Ibu. Kemudian ilusi bahwa orang dewasa itu bisa memiliki hak untuk memaksa. Jadi sebenarnya itu adalah teori kontrol. Ya, teori kontrol Bapak Ibu. Yang kemudian itu perubahan paradigma stimulus respon terhadap teori kontrol. Jadi siapa sebenarnya yang memiliki kontrol dari stimulus respon terhadap teori kontrol? Ya, jadi perbedaan antara sebab akibat antara stimulus respon dan teori kontrol. Jadi kita mencoba mengubah agar orang berpandangan sama dengan kita. Harusnya itu kalau dari teori kontrol harusnya yang terjadi adalah kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Jadi tidak selalu kita bisa mengubah orang agar pandangannya sama dengan kita. Yang benar adalah kita berusaha untuk memahami pandangan orang lain. Kemudian yang kedua, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Yang seharusnya terjadi itu semua perilaku memiliki tujuan. Jadi tidak selalu perilaku buruk itu merupakan suatu kesalahan. Yang benar kita harus memahami adalah semua perilaku memiliki tujuan. Yang ketiga, orang lain itu bisa mengontrol saya. Pemahaman orang lain bisa mengontrol saya. Yang benar adalah hanya Anda atau hanya diri kita sendiri yang bisa mengontrol pribadi kita. Ya Bapak Ibu, artinya tadi tidak ada yang bisa memaksa ya. Jadi kita sendiri. Kalaupun kita mau membuka tangan kita tadi, artinya kita kontrol diri kita sendiri kan yang mau membuka ya atas pengaruh ekstrinsi dari luar tadi. Kemudian saya bisa mengontrol orang lain. Itu maunya saya. Yang jelas adalah Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Ya kembali ke kalaupun dengan segala raya kalau kita sendiri tidak mau dengan semua paksaan itu tidak akan terjadi. Jadi teori kontrol itu dari dalam diri kita sendiri. Pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Ya kalau sudah semua rayuan dipasang yang bujuk itu juga salah. Karena kolaborasi dan konsensus itu menciptakan pilihan-pilihan baru. Artinya tadi mungkin dengan rayuan, ada yang beri rayuan dan kesepakatan bersama, akhirnya dia bisa membuka telapak tangannya. Ya, kemudian model berpikir menang kalah itu juga salah. Yang benar adalah model berpikir menang-menang. Jadi dalam satu hubungan itu tidak ada istilah menang dan kalah Bapak Ibu. Ya, kemudian yang selanjutnya adalah disiplin positif. Jadi yang tadi sudah saya sampaikan teori kontrol ini berkaitan nanti yang sudah saya lihat Anda tidak bisa mengontrol orang lain atau tidak bisa mengontrol diri Anda sendiri. Ya, semuanya perlu perilaku itu memiliki tujuan. Ya, kemudian model berpikir menang-menang tadi, ya Bapak Ibu. Jadi nanti di sini ada beberapa teori yang mendasari seperti semua perilaku memiliki tujuan itu nanti ada teori motivasi. Kemudian model berpikir menang-menang ya ada nanti 5 posisi kontrol. Di selanjutnya saya jelaskan Bapak Ibu. Kemudian ini dia realitas kebutuhan itu ada 5 kebutuhan dasar manusia. 5 kebutuhan dasar manusia itu mulai dari kebutuhan bertahan hidup ya, terus penguasaan, kasih sayang, kesenangan dan kebebasan.
itu di lingkungan kelas kita maupun di lingkungan sekolah. Jadi disiplin itu pada dasarnya berasal dari kata disiplina yang artinya belajar. Jadi makna asal dari kata berkonotasi dengan disiplin itu dari Socrates dan Plato. Ya, jadi di dalam budaya kita sebenarnya disiplin itu menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan patuh. Jadi yang sering kita artikan dalam kehidupan sehari-hari kita yang namanya disiplin itu ketika kita menaati semua peraturan, itu yang dikatakan disiplin. Ya. Kemudian nilai-nilai kebajikan universal. Nah, nilai-nilai kebajikan universal itu seperti sekarang yang sedang digalakkan di kurikulum kita, kurikulum Merdeka yang mengacu pada pendidikan sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara, jadi membentuk profil pelajar Pancasila terhadap siswa-siswa kita. Maka nilai-nilai kebajikan yang dituntut dalam profil Pancasila itu adalah beriman, bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, gotong royong dan kreatif. Sebenarnya ini dalam pendidikan guru penggerak Bapak Ibu sudah ada bisa dikatakan lagu yang diciptakan dari kreativitas Bapak Ibu guru penggerak, alumni guru penggerak 1 dan 2, sekarang sudah digalakkan sampai ke CDP di angkatan 5, dan ini mudah-mudahan bisa nanti diimbaskan kalau saya sekarang sudah mulai melakukan aksi nyatanya, saya imbaskan di kelas yang saya ajarkan. Jadi tujuan dari pendidikan kurikulum Merdeka adalah membentuk profil Pancasila. Jadi ada lagunya nanti Bapak Ibu, kalau setelah menyanyikannya ya harap jangan sebelum nanti suaranya sentang mungkin, jadi bisa belajarkan nanti ya Bapak Ibu. Belajar Pancasila, beriman dan bertakwa dan berakhlak mulia, itu ya. Terus sampai ke mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, gotong royong dan kreatif juga. Nanti kalau mau lihat lagunya sudah banyak di YouTube Bapak Ibu, termasuk di YouTube saya yang sudah Bapak Ibu like, comment dan subscribe, sudah subscribe YouTube saya Bapak Ibu, ada di situ penerapan profil pelajar Pancasila. Kemudian masuk ke materi yang kedua, yaitu teori motivasi, hukuman dan penghargaan, yang terakhir restitusi. Nah, Bapak Ibu di sini yang saya sebutkan dari teori motivasi dalam perilaku manusia. Jadi teori motivasi itu motivasi ada yang berasal dari dalam diri kita dan ada yang dari luar diri kita. Yang berasal dari luar itu motivasi eksternal. Jadi beda antara hukuman dan konsekuensi. Kalau misalnya menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret, jadi itu adalah konsekuensi. Memang harus dilakukan. Jadi itu tadi. Kalau hukuman itu akibat dari suatu perilaku harus dilakukan. Tapi kalau ada konsekuensi memang harus dilakukan. Jadi kalau dia mencari-cari buku temannya, otomatis harus diganti. Kalau hukuman seperti itu tadi, kita memberikan sesuatu atas suatu tindakan itu hukuman. Ini contoh-contoh kalimatnya Bapak Ibu. Nyam. Ya. Kemudian hukuman itu biasanya membuat anak sakit, yang sakit fisik maupun hati untuk jangka waktu yang lama. Tapi kalau konsekuensi membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu yang pendek. Kalau kita memberi konsekuensi dia tidak nyaman dari jangka waktu pendek. Kalau hukuman biasa dia butuh waktu yang lama, sakit hatinya, fisiknya juga seperti itu. Jadi anak membenci kedisiplinan kalau diberikan hukuman. Kalau konsekuensi itu anak akan menghargai disiplin. Bedanya seperti itu. Kalau hukuman itu berupa paksaan, kalau konsekuensi berupa stimulus dan tanggapan. Hukuman itu mendorong anak menyakiti diri sendiri. Kalau konsekuensi mendorong anak agar mudah menyelesaikan diri. Hukuman itu konsep diri yang buruk, konsekuensi konsep diri yang baik. Jadi dalam hukuman itu anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan supaya tidak ada hukuman. Tapi kalau konsekuensi anak belajar untuk memenuhi peraturan. Hukuman itu bisa menimbulkan rasa marah, rasa bersalah, dipermalukan, merasa tidak dihargai. Tapi kalau konsekuensi itu akibatnya adalah anak itu akan kehilangan hak, dibuat tidak nyaman, diasingkan untuk sementara. Kemudian kita lanjut untuk kebutuhan dasar manusia. Nah, kebutuhan dasar manusia pada dasarnya itu ada kebutuhan untuk bertahan hidup, kasih sayang dan rasa diterima, penguasaan, kebebasan, dan kesenangan. Saya rasa Bapak Ibu setuju semua untuk kebutuhan dasar ini, karena setiap manusia pada dasarnya memang kebutuhan dasarnya yang 5 ini. Kebutuhan dasar untuk bertahan hidup, kasih sayang dan rasa diterima,
Nah ini Bapak Ibu yang paling penting, 5 posisi kontrol. Bapak Ibu sekalian, kita melakukan posisi kontrol baik dalam diri kita sendiri dan juga yang sering kita lakukan di kelas ataupun di sekolah. Ada 5 posisi kontrol yang paling umum kita lakukan. Kita menempatkan diri kita pada 5 posisi kontrol yang mana? Dimulai dari posisi kontrol penghukum, yang kedua pembuat orang merasa bersalah, posisi kontrol kita sebagai teman, pemantau, dan manajer. Bapak Ibu bisa menilai diri Bapak Ibu nanti. Bapak Ibu selama ini menerapkan posisi kontrol Bapak Ibu sebagai guru baik di kelas maupun di sekolah, maupun dengan rekan sejauh kita atau tadi sebagai Bapak Kepala sebagai kepala sekolah pimpinan kepada bawahannya. Ada 5 posisi kontrol. Jadi untuk penghukum dan pembuat orang merasa bersalah, ini adalah posisi kontrol yang paling bawah, identitas gagal. Kalau kita masih pada posisi kontrol sebagai penghukum atau pembuat orang merasa bersalah, berarti identitas diri kita gagal. Kemudian identitas diri yang berhasil atau sukses, harusnya kita sudah bisa menempatkan diri kita sebagai teman dan pemantau bagi lingkungan kelas dan sekolah kita. Yang paling baik adalah indikator dikatakan berhasil, bisa mengontrol diri kita, otomatis kita bisa mengontrol lingkungan di luar kita. Itu kita bisa memposisikan diri kita sebagai manajer. Manajer untuk diri kita sendiri dan manajer untuk orang lain. Di sini posisi kita sebagai guru, manajer diri kita sendiri dan manajer siswa-siswa kita di kelas dan di sekolah. Apa cirinya Bapak Ibu? Nah, ini nama ngikut juga. Ya, cirinya di sini. Ya, jadi di sini motivasi dari guru. Yang pertama, kalau Bapak Ibu sudah bahasa juga, kalau penghukum, ya penghukum itu biasanya gurunya yang mereka lakukan adalah menghadik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, menyindir. Berarti kita masih pada posisi penghukum, masih pada posisi kontrol yang paling bawah. Kalau pembuat orang merasa bersalah, berceramah dan mengatakan seharusnya begini, ibu harusnya begitu, ini harusnya seperti itu namanya membuat orang merasa bersalah. Oh saya seperti itu, harusnya seperti ini, kamu harusnya tidak lakukan itu bersalah, membuat orang merasa bersalah. Itu juga masih dalam posisi kontrol paling bawah. Kita harus mulai pada posisi kontrol setidaknya sebagai teman Bapak Ibu. Kalau sebagai teman kita melakukannya dengan membuatkan alasan-alasan untuk muridnya. Misalnya dengan kalimat seperti ini. Kalau anak jangan seperti itu, kasihan kan ibu sudah capek-capek di depan menjelaskan diri kering, misalnya seperti itu. Ya, dengan bahasa-bahasa yang sering mereka pakai itu kita gunakan juga. Kita memposisikan diri kita sebagai teman. Kalau pemantau, namanya pemantau, dia cuma memantau, melihat. Ya, apa yang kamu lakukan tadi misalnya seperti itu. Itu namanya pemantau. Benar nggak seperti itu? Benar atau salah yang kamu lakukan? Misalnya, kalau ada anak yang datang terlambat, sudah jam berapa nak? Misalnya anak jam 4:05, terlambat kan? Nah itu namanya pemantau. Jadi kalimatnya seperti itu. Ya, kalau manajer, jadi dia mengajukan pertanyaan-pertanyaan mendasar sampai ke pertanyaan-pertanyaan yang menggali sampai ke alasan-alasan dia melakukan tindakan tersebut. Ya, posisi yang paling baik itu adalah posisi manajer. Tapi setidaknya kalau kita sudah mau dikatakan mulai dari teman, pemantau, setidaknya sampai situ dulu. Tapi kalau sudah manajer sudah dikatakan sangat berhasil. Kemudian di situ ada contoh kalimat yang sudah saya sampaikan tadi, contoh-contohnya seperti itu dalam hukum. Kalau kamu tidak melakukannya, awas ya, dalam hukuman ya. Kalau kita masih sering mengatakan seperti itu, berarti kita masih pada posisi penghukum. Kamu seharusnya sudah tahu itu, ya ini melunak sekali kan, gitu kan. Itu contoh misalnya, ya janganlah seperti itu, seperti yang saya katakan tadi. Ya, itu membuat orang besar-besar. Ya. Kemudian hasilnya, ya kalau kita masih bersikap sebagai penghukum dan membuat orang merasa bersalah, ya hasilnya itu anak itu akan memberontak. Anak memberontak, menyalahkan orang lain dan juga kemungkinan akan berdoa supaya dia tidak mendapatkan hukuman.
Ya, kemudian kalau nggak ada kesalahan, merasa bersalah, hasilnya adalah menyembunyikan, sama hasilnya seperti yang berbohong ujung-ujungnya. Ya, tapi kalau misalnya dengan teman, kita memposisikan diri sebagai teman, itu juga sebenarnya hasilnya anak ketergantungan karena selalu ingin kita dampingi. Kalau posisi di teman dan manajer itu sudah mulai baik hasilnya. Jadi anak bisa menyesuaikan diri dan peraturan-peraturan, artinya kalau kita menanamkan keyakinan, ya seperti saya anak terlambat nak, sudah berapa menit terlambatnya, jadi mereka menanamkan diri, oh berarti saya kalau sudah lewat dari jam 7.30 artinya saya sudah terlambat, seperti itu. Ya. Kemudian kalau akibatnya kepada murid, dampak pada murid, ya biasanya kalimat yang keluar dari murid kalau kita masih memberi kalimat-kalimat hukum itu, ya contohnya salah satunya biarkan saja nanti juga melakukan lagi, seperti itu kan. Jadi kalau dia mendapatkan hukuman untuk satu kesalahan hari ini, ketika besok dia melakukan lagi, pasti dia kali juga disuruh bawa TKP, kali juga disuruh buang sampah, seperti itu akan terulang. Ya, kalau kita melakukannya sebagai pemantau atau sebagai manajer yang timbul dari anak, mungkin berapa banyak bintang yang saya harus peroleh, berapa halaman yang harus saya tulis, seperti itu. Jadi dia menyadarkan diri sendiri. Bagaimana caranya supaya saya bisa memperbaiki keadaan? Berarti, oh jadi tadi saya salah seperti ini. Bagaimana supaya saya tidak salah lagi? Dia bisa mencari solusi atas apa yang sudah dia lakukan. Ya, jadi dampak pada murid, biasa kalau penghukum itu mengulangi kesalahan yang sama, merasa rendah diri. Ya. Tapi kalau misalnya sudah pada manajer, ya itu dampak pada muridnya bisa mengevaluasi diri bagaimana caranya supaya memperbaiki diri. Ya, nah ini untuk tugas saya kemarin ya. Jadi beberapa kalimat seperti ini. Ya, saya kecewa sekali dengan kamu, itu termasuk kalimat-kalimat kita pada posisi membuat merasa bersalah. Jadi kamu tidak pernah benar melakukannya, itu penghukum. Ya, kalau teman, ayolah lakukan demi ibu misalnya, itu teman. Kalau manajer, bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Artinya dia mencarikan, ya meyakinkan anak itu supaya dia bisa mencari solusi atas kesalahannya sendiri. Nah, Bapak Ibu, jadi di sini saya harapkan setelah kita mengetahui ini, sebaiknya kita bisa berubah, mulai merubah diri kita, menempatkan posisi kontrol diri kita sebagai guru, baik itu di lingkungan kelas maupun di lingkungan sekolah. Paling tidak, walaupun kita belum bisa menjadi manajer untuk diri kita dulu di dalam orang lain, kita mulai untuk menjadi teman atau pemantau bagi tindakan anak kita. Jangan lagi kita menjadi penghukum. Memang rasanya sulit Bapak Ibu, apalagi dengan kondisi sekolah kita yang memiliki anak-anak yang heterogen, banyak ragam ya keunikan, karakteristik gaya belajar anak kita. Ya mungkin kita selama ini berpikirnya, kalau tidak dihukum anak itu tidak akan disiplin. Maka kita harus memulai bukan dengan peraturan, tapi dengan keyakinan, menanamkan motivasi diri sendiri, supaya kita bisa mengubah juga posisi kontrol kita. Jadi ada anak-anak kita berapa yang mungkin kita sama-sama tahu sendiri kalau tidak dihukum pun sudah dihukum pun mereka tetap seperti itu. Karena kalau kita yang salah sebenarnya bukan dari anaknya pada dasarnya. Kalau kita menempatkan diri kita, posisi kontrol diri kita sebagai mulai mungkin dari teman, ya mungkin sebagai pengantar atau lebih baiknya sebagai manajer, mungkin perlahan anak itu juga akan berubah kalau dia sendiri sudah mulai bisa membangun keyakinan, motivasi di dalam dirinya sendiri. Ya, jadi peraturan bergerak antara pemantau, ya konsekuensi dan hadiah. Nilai-nilai manajer itu memperbaikinya. Jadi seperti ini kan, kalau kamu tidak, saya akan seperti ini, diberikan hukuman. Jadi hasilnya anak tidak akan nyaman. Ya, tapi kalau kita sebagai manajer, apa yang kamu yakini, bagaimana memperbaiki masalah ini, ya itu anak-anak akan berusaha memperbaikinya. Ya, kita bisa mendapatkan apa yang dibutuhkan. Ya. Nah ini Bapak Ibu, segitiga restitusi. Segitiga restitusi adalah salah satu cara yang efektif dilakukan ketika kita menemukan anak yang indisipliner atau yang melanggar disiplin. Penerapan segitiga restitusi dimulai dari menstabilkan identitas, menanyakan
kita bisa melakukan dengan pemberian kalimat, setiap orang pasti pernah melakukannya, ya. Jadi bukan kamu satu-satunya yang pernah melakukan kesalahan, mungkin seperti itu. Bisa juga yang lain menanyakan kabar, mungkin menanyakan apa yang sedang dia lakukan. Itu proses-proses menstabilkan identitas. Kemudian yang kedua, validasi kebutuhan, ya. Validasi kebutuhan, ya, kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu, ya. Kemudian apakah ada cara yang efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan. Jadi kita lebih kepada menggali alasan, ya. Terus menanyakan keyakinan. Setelah kita menggali alasan tadi, kita menanyakan keyakinan. Tapi kita menggali anak itu sendiri, sadarkan dia akan kesalahan yang dia lakukan, ya. Jadi dia menggali, dia tahu bahwa dia sudah melakukan pelanggaran terhadap keyakinan kelas yang sudah dia sepakati, mungkin seperti itu. Jadi dia bisa mengatur dirinya supaya tidak lagi melanggar ini, apa yang dia harus lakukan. Jadi yang dia lakukan ini tadi baik atau buruk, dia mau menjadi orang seperti apa, yang menaati keyakinan itu tadi atau yang melanggar, ya. Nah, ini contoh-contoh kalimat dalam menstabilkan identitas, ya. Kalimat yang misalnya berbuat salah itu manusiawi, tidak ada manusia yang sempurna, Bapak Ibu juga pernah buat salah, kita pasti bisa menyelesaikan masalah ini, ya. Kalimat-kalimat positif seperti ini, Bapak Ibu. Kalau validasi kebutuhan, bisa dengan kalimat, kamu bisa saja kan melakukan hal yang buruk, tapi kamu tidak melakukannya, misalnya. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukannya, ya. Itu. Maukah kamu memperbaiki kesalahan itu, misalnya, ya. Itu validasi kebutuhan. Dan menanyakan keyakinan. Yang menanyakan keyakinan, kita meyakinkan yang dia lakukan itu, ya, sesuai atau tidak, sedang melanggar atau tidak keyakinan sudah disepakati, ya. Itu kalau ini contoh apa nilai yang kita percaya di kelas sekolah kita, nilai universal apa yang telah kita sepakati, misalnya kelas yang ideal itu seperti apa sih, misalnya kamu ingin jadi anak seperti apa, ya. Apa yang kamu rasakan ketika kamu melakukan itu, kamu menjadi seorang apa, itu menanyakan keyakinan, ya. Nah, ini contoh-contoh kalimat intervensi, ya. Intervensi ini bisa membantu murid kembali ke tujuan semula, ya, dengan cukup singkat dan dengan cara yang long term tadi. Jadi bisa dengan kalimat ini. Apakah kamu ingin berbuat lebih baik? Jadi tidak dengan kalimat-kalimat yang menunjuk, menghukum, menghardik seperti itu, ya. Dan apakah saat ini kamu sedang menjadi orang yang sedang kamu inginkan? Ya. Ini sebenarnya bisa nanti kita terapkan kepada salah satu murid kita yang mungkin memang memiliki sikap yang selalu indisipliner. Khususnya saya pribadi, karena ya memang itu terjadinya di kelas saya. Ya, apakah wajar membuat kesalahan? Bisakah kita memperbaikinya? Misalnya seperti itu, kan? Yang banyak lagi kamu yang lain. Sepertinya kamu punya masalah, bisa saya bantu, misalnya. Ya, saat ini kamu harusnya berbuat apa? Ya, apakah tugas kamu saat ini? Ya, apa yang kamu inginkan, peraturannya apa, itu baik. Nah, Bapak, ini yang terakhir tadi refleksi dari apa yang sudah saya sampaikan di depan, ya. Hal baru apa mengubah paradigma saya yang saya dapatkan, ya. Yang kedua, perasaan apa yang muncul selama mengikuti sesi ini, khususnya mengenai makna disiplin dan motivasi intrinsik. Peran Anu seperti apa yang saya lakukan selama mengikuti modul ini. Saya akan jadi Anu seperti apa setelah mengikuti modul ini. Jadi Bapak Ibu, setelah apa yang saya sampaikan tadi, intinya mengenai budaya positif, posisi kontrol, disiplin diri, ya. Saya berharap Bapak Ibu bisa merefleksi diri Bapak Ibu sendiri, ya, terutama tentang apa yang sudah saya berikan, ya. Apa yang mengubah paradigma Bapak Ibu? Mungkin tadi dari pertanyaan tematik yang pertama, ya, yang kita setuju dari 3 pertanyaan pertama tadi, Bapak Ibu, ya, artinya mungkin sudah berubah kan tentang pemberian penghargaan saja. Saya rasa itu sudah mulai berubah kan Bapak Ibu? Setuju Bapak Ibu? Atau masih dengan berubah. ya, atau masih dengan pendapatnya hukuman dapat mendisiplinkan anak? Tidak. Ya, sudah berubah paradigmanya Bapak Ibu, ya. Ya, kita perlahan harus mencoba merubah, tidak memberi hukuman, tapi kita harus menyepakati keyakinan kelas.
hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Setuju Bapak Ibu? Tetap setuju? Tetap setuju. Karena memang itu tadi ada yang namanya hukuman, ada konsekuensi, ya. Jadi hukuman itu tidak harus selalu yang bersifatnya tadi kan kalau hukuman itu dia menyakiti fisik sendiri. Tapi kalau berupa konsekuensi dengan hal-hal yang positif itu mungkin bisa kita lakukan. Jadi kita bisa menempatkan diri kita tadi sebagai teman, pemantau atau manajer. Kemudian memberi penghargaan itu dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Saya harapkan Bapak Ibu semua bisa setuju dengan saya bahwa memberikan motivasi itu sebenarnya pada dasarnya adalah menurunkan motivasi, khususnya motivasi intrinsik anak. Ya Bapak Ibu, untuk selanjutnya saya akan mencoba berbagi pengalaman saya. Ini sudah saya rangkum sebenarnya. Ini salah satu tugas saya di modul 1.4. Penerapan budaya positif, ya, penerapan segitiga restitusi. Di sini mungkin nanti akan Bapak Ibu lihat bagaimana salah satu cara, mungkin saya tidak mengatakan apa yang sudah saya lakukan benar, tapi saya mencoba menerapkan apa yang sudah saya dapatkan pada modul ini. Ya, ini seperti institusi yang sudah saya jelaskan di awal tadi, Bapak Ibu. Misalnya di sini ada kasus 1. Ya, Anissa adalah murid kelas 9B SMP negeri 4 tahun pada mata pelajaran IPA. Saat guru memberikan tugas kepada murid di kelas 9B karena murid tersebut ada tugas lain dari kelas sekolah yang tidak bisa ditinggalkan, Anissa tidak mengerjakan tugas tersebut. Maka saya mencoba menyelesaikan kasus anak indisiplin ini dengan menggunakan segitiga restitusi. Ya, itu pertanyaan menstabilkan identitas. Kemarin pas mata pelajaran itu, saya pergi ke kantin, ibu saya merasa lapar, sehingga saya pergi ke kantin untuk makan. Jadi, Anissa masakan ya, kemarin Anissa masih ingat kan di awal pertemuan kita, yang saya sudah membuat kesepakatan kelas. Coba Anissa yang lihat ya, kesepakatan sudah kita sepakati. Datang tepat waktu, mengerjakan tugas, saling menghargai, disiplin dan tanggung jawab. Nanti Anissa tahu ya, Anissa sudah melanggar kesepakatan kita. Ya, Bu. Jadi kalau itu Anissa apa yang akan Anissa lakukan untuk memperbaiki kesalahan Anissa? Saya akan mengikuti kesepakatan yang telah kita buat. Ya. Jadi selain kali kesalahan ini diulang lagi ya. Kalau itu silakan Anissa kembali ke kelas. Ya, itu untuk kasus 1 Bapak Ibu. Untuk kasus 2 mungkin di sini Topan adalah murid kelas 9B SMP negeri 4 tahun. Pada hari Selasa Topan tidak menggunakan seragam sekolah yang benar sesuai dengan peraturan sekolah. Jadi saya mencoba menyelesaikan kasus ini sebenarnya Topan seperti ini Bapak Ibu. Nampaknya depan. Tahu Bu, saya tidak memakai seragam yang benar sesuai peraturan guru. Dan basah. Ya, Topan tahu kan aturan seragam sekolah kita setiap hari, kita tanya kita.
Iya Bu, tahu. Senin, Selasa putih biru, Rabu pramuka, Kamis muslim batik, Sabtu olahraga. Kalau gitu artinya kita harus hati ya sudah ada. Jadi tahu ya kalau saya sedang melakukan pelanggaran. Ya, apa yang akan kamu lakukan ke depannya supaya tidak mengulangi lagi? Saya akan lebih berhati-hati menggantung pakaian dan memberitahu diri saya di rumah. Ya, jadi kan harus berhati-hati lain kali kalau memang baju masih dipakai harus tahu dulunya jangan menunggu siapa bagaimana. Ya, silakan kembali ke kelas. Ya. Itu mungkin salah satu contoh penerapan segitiga restitusi yang pernah saya lakukan. Yang ini yang sudah saya buat untuk salah satu pengenalan tugas saya juga sebenarnya Bapak Ibu. Kalau kita lihat dalam kehidupan sehari-hari mungkin Anissa dan Topan ya bukan anak yang indisiplin ya Bapak Ibu, tapi ada kalanya melakukan kesalahan. Mungkin mulai dari itu tadi Bapak Ibu menstabilkan identitas dengan kita mengajak anak menanyakan kabar, menanyakan apa yang dia lakukan, kemudian menanyakan kebutuhan, meyakinkan tentang apa yang dia lakukan. Kemudian yang ketiga menanyakan keyakinan. Jadi timbul dari dirinya sendiri bahwa itu memang tindakan indisipliner yang dia lakukan itu salah dan dia akan berusaha untuk melakukan perbaikan untuk apa yang dia lakukan supaya kedepannya tidak terjadi lagi. Ya Bapak Ibu, mungkin ini sesi terakhir yang saya bagikan kepada Bapak Ibu. Mungkin Bapak Ibu sampai di sini dulu materi yang saya sampaikan dalam sesi pengimbasan ini. Semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat bagi Bapak Ibu semuanya, dan mulai sekarang mungkin kita bisa merubah diri kita untuk dapat menerapkan budaya positif di lingkungan kelas kita dan lingkungan sekolah kita Bapak Ibu. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat. Mohon maaf jika ada salah-salah dalam penyampaian saya. Terima kasih atas perhatiannya Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.